Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat bertemu kembali dan dalam ibadah virtual pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul lewat ibadah virtual bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kami. Kami diberikan kesehatan di tengah-tengah masa pandemi yang sangat mencekam. Tetapi kami bersyukur, kami senantiasa diberikan kekuatan, diberikan pengharapan, diberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah pagi hari ini puji-pujian yang sudah kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya Engkau berfirman kepada kami lewat hamba-Mu. Urapi kami semua, supaya kami mengerti lagi apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau berbicara tentang tidak tertimpa penyakit. Tidak tertimpa penyakit bukan berarti kita tidak pernah sakit. Tetapi ada firman Tuhan berjanji Tuhan akan menghalaukan penyakit. Artinya, ya, di situ juga dikatakan kalau kita kena sakit Tuhan sebagai penyembuh. Tapi ini jaminan Tuhan. Nah, hanya kita perlu mengerti dulu firman Tuhan ini supaya kita tidak salah dalam menafsirkannya atau mengerti ayat ini. Nah, kejadian ini terdapat dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Saya ulangi lagi, Keluaran 15 ayat 22 sampai 27, demikian firman Tuhan bunyinya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak mendapat air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat yang ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Perhatikan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Ini jaminan Tuhan yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, Tuhanlah, ya, Tuhan tidak menimpakan penyakit, tetapi Tuhan juga penyembuh. Kalau kita sakit, Tuhan bisa menyembuhkan. Ayat yang ke-27. Dan sudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Nah, saudara, kita lihat di sini, ya, judul saya adalah tadi saya katakan bahwa tidak tertimpa penyakit bukan tidak bisa sakit, ya. Nah, tetapi memang jelas sekali ayat ini ketika bangsa Israel, ya, ketika bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir. Nah, memang ada perbedaan antara orang-orang umat pilihan Allah dengan orang-orang yang ada di Mesir, beda. Ketika ada tulah-tulah saja dibedakan. Jadi saya percaya betul hari-hari seperti sekarang ini, di mana kita lihat mencekam dengan diberlakukannya pembatasan, ya, PPKM ini yang darurat ini, Jawa Bali ini sangat mencekam. Ya, saya lihat banyak yang tumbang. Tapi kita bersyukur sampai hari ini kita masih boleh diberikan kekuatan, kesehatan, hati tetap tenang, tidak cemas menghadapi ini semua. Nah, kisah perjalanan Israel ketika keluar dari Mesir ini mengalami banyak kesukaran.
Saya katakan ini salah satunya ketika dia tidak mendapatkan air. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Perhatikan, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Nah, ketika dalam perjalanan ini yang begitu melelahkan dikatakan tadi, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara bisa bayangkan, ya katanya antara jaraknya cuma 20 km, tetapi jarak yang tidak begitu jauh, perjalanan 3 hari perjalanan, tapi tidak mendapat air, bayangkan. Dan begitu menemukan air, tetapi air itu pahit, tidak bisa diminum. Wah, langsung marah, emosi tambah, stamina turun. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Tetapi kita lihat, Musa itu tadi dia tidak bersungut-sungut, tapi dia datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita dalam situasi seperti sekarang ini? Apakah masih saja mau bersungut-sungut sama Tuhan, menyalahkan Tuhan? Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mengasihi. Saya mau katakan pagi hari ini, kalau kita ada sampai pagi hari ini, kita masih bisa makan, kita masih sehat. Ya, sekalipun mungkin kita juga bisa saja jadi orang-orang OTG, tetapi kita diam di rumah, kita mentaati protokol kesehatan dengan baik, ya. Kita lakukan semua, kita tidak berkerumun, tidak keluar mobilitas kita, maksudnya tidak melakukan kegiatan di luar rumah, kita pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Itu pasti akan mengurangi. Nah, kita belajar seperti Musa, berseru kepada Tuhan, sehingga mendapatkan air bukan yang pahit, air yang manis, bukan yang mustahil. Ya, tuh kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan bisa menunjukkan jalan keluar. Nah, dalam kondisi seperti ini, mari kita belajar pengalaman Israel untuk kita juga mengalami hal-hal yang manis dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita menemukan kepahitan, tapi dalam Tuhan selalu diubah menjadi kemanisan. Pengalaman ini diizinkan Tuhan supaya umatnya belajar dan dikatakan apa yang Tuhan inginkan, yaitu di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan, di sanalah diberikan Tuhan, ya. Di sanalah Tuhan mencoba mereka, diberikan ketetapan dan peraturan-peraturan. Jadi jelas sekali Tuhan punya maksud. Saya percaya juga pandemi ini bukan lepas kontrol Tuhan. Tuhan juga punya maksud. Hanya saja keterbatasan kita tidak mengerti. Tapi kita percaya, ya. Bagi orang yang percaya pasti dilindungi Tuhan. Nah, ayat yang ke-26 mengatakan ini menarik sekali. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, perhatikan, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Pertama. 2. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 3. Memasang telinga kepada perintah-perintahnya. 4. Tetap mengikuti segala ketetapannya. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpa kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya ingin mengalami tidak tertimpa penyakit manapun, kita harus apa? Bersekutu. Kita harus benar di mata Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan, ikuti ketetapan Tuhan. Itu saja. Sudah, ya. Selanjutnya biarlah terserah Tuhan yang ambil alih. Ya, saya percaya kita minum vitamin, kita makanan yang bergizi, makanan yang sehat, itu memang bagian kita. Kita berdoa, kita ya, bahkan ada yang mengatakan hari-hari ini bukan hanya bekerja di rumah, tapi juga bekerja di rumah. Berdoa juga di rumah. Haleluya. Nah, yang pertama saya katakan tadi, dikatakan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau hidup kita bersekutu. Ya, tidak ada jalan lain sekarang ini. Mari kita tingkatkan, perbanyak waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita suka bersekutu. Artinya mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu akan membuat hidup kita lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih mengerti. Sehingga tidak seperti orang bodoh, ya, lihat malapetaka, jalan terus. Orang bijaksana itu tidak, ya. Mazmur 119 ayat 98 ayat 100 sampai 100 mengatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lama itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Itu Mazmur 119 ayat 98. Jadi lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, orang yang suka dengar firman Tuhan, dia akan lebih. Banyak orang seringkali mengomel dan bersungut-sungut. Katanya Tuhan mengizinkan hidup kelimpahan. Mana buktinya? Aku sudah lama menjadi orang Kristen, tapi keadaan ekonomiku tetap pas-pasan, tidak ada perubahan. Ya, nah, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Hal yang pertama kita harus adalah koreksi diri.
Sudahkah kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya? Saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Ya. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, Tuhan bilang apa? Tuhan tantang, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa, hanya banyak dengar firman tapi nggak melakukan firman mungkin. Nah, ini harus lengkap. Tidak perlu kemana-mana, tidak perlu pusing-pusing. Alkitab adalah buku terbaik penuntun kita, ya, untuk kita hidup berkelimpahan. Dalam usaha, dalam karir, bisnis, rumah tangga, semua belajar. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kalau kita taat pada Tuhan, segala berkat akan datang kepada kita. Bukan kita berusaha payah mengejar berkat. Bukan, berkat akan mengejar kita. Haleluya. Itu sebabnya saya sangat percaya. Orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, pasti dia akan diluputkan. Makanya pemazmur, ini ayat yang terkenal di masa-masa pandemi, Mazmur 91 ayat 14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, perhatikan, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Orang yang suka bersekutu sama Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, diluputkan Tuhan, dibentengi. Puji nama Tuhan. Saya percaya, ya, kita adalah orang-orang yang diluputkan Tuhan. Yang kedua, hidup benar. Nah, saudara, kalau pengen saudara mengalami penyakit itu lewat dari hidup saudara, hidup benar, jangan hidup konyol, ya. Jangan hidup dalam sembrono. Hidup benar artinya melakukan apa yang dikatakan, apa yang benar di matanya, tadi ayat yang berikutnya. Hidup benar bukan di mata manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Artinya kita harus senantiasa hidup takut akan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan tanggung jawab. Jadi kita semua nggak ada yang tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan, maksud saya begitu. Ya, kita mungkin bisa bersandiwara di hadapan manusia, ya, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Semuanya terbuka, ya, tidak ada yang tersembunyi, kata firman Tuhan. Telanjang terbuka, kita nggak bisa, ya. Inilah salah satu alasan mengapa kita harus hidup benar. Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu semua, dan satu kali kelak kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Ya. Kita akan menghadap Tuhan, tapi bukan untuk dihukum, tapi kehilangan atau terima berkat. Saat ini dunia tidak bertambah baik, kejahatan semakin merajalela. Ya, kita lihat di mana-mana. Rasanya banyak orang sudah tidak punya rasa takut akan Tuhan. Mereka berpikir segala kejahatan yang diperbuatnya tidak terlepas begitu saja. Dan dalam pengamatan Tuhan, oh tidak, Tuhan tahu semua. Di hadapan sesama manusia kita bisa menyembunyikan kejahatan kita. Mungkin sampai kita mati, orang nggak tahu kejahatan kita. Tetapi serapi apapun juga, ya, itu tidak berlaku di hadapan Tuhan, ya, saudara. Tidak berlaku. Ya. Kita mungkin bisa hati atau mulut kita mengatakan tidak, tetapi hati kita, iya, kita melakukan. Sebab itu segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata Dia, dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Itu sebabnya, ya, marilah kita mau hidup benar, ya, kita jangan bersandiwara, ya, tetapi kita mau tetap menyadari. Kenapa? Tuhan tuh maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Itu dalam bahasa kerennya omniscient, omnipresent, omnipotent itu, ya. Kalau kita waktu itu sekolah teologi, ya, tahu itu semua orang. Jadi dengan karena Tuhan maha tahu, Dia tahu apa yang kita perbuat walaupun tersembunyi. Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Maha hadir, ya. Dia tahu dimanapun, ya. Dia selalu melihat kita, maha kuasa, ya. Dia bisa menembus segalanya. Nah, makanya dikatakan Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Hati-hati, ya. Orang jahat, orang baik juga diawasi. Ya, kalau orang baik tentu dapat pahala, orang jahat, ya, kehilangan pahala. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan menjelajah seluruh bumi, kata Zakaria, ya. Bahkan ketajamannya sanggup menembus segala kedalaman hati. Ya, sebagai manusia, marilah kita mau, ya, cepat atau lambat, ya, kita harus tahu apa yang kita lakukan, kita akan menuai. Ya, jangan bodoh, jangan sia-sia, jangan hidup dalam kesia-siaan, maksudnya begitu, ya. Nah, di dalam 1 Petrus juga mengatakan 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ya,
pada orang benar, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Itu dikatakan mata Tuhan tertuju. Jadi kalau kita diawasi Tuhan, dilihat Tuhan waktu kita susah, waktu kita sakit, waktu kita kecewa, waktu kita nggak punya apa-apa, waktu kita Tuhan tahu. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat, katanya. Haleluya. Dan yang ketiga, dengar-dengaran, hidup dengar-dengaran. Ini memasang telinga kepada perintah Tuhan. Beberapa hari yang lalu istri saya bilang, kenapa ya seringkali kok firman Tuhan mengatakan, hei yang punya telinga hendaklah mendengar. Iya, karena bangsa Israel adalah dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Baik di PL maupun yang baru, berulang dikatakan begitu. Yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, Yesaya 42 ayat 20 mengatakan, engkau melihat banyak, tapi tidak memperhatikan. Perhatikan ya. Engkau lihat banyak, ya itu tujuh untuk Israel. Lihat banyak mujizat, lihat banyak pertolongan Tuhan, mengalami banyak, tapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tapi tidak mendengar. Punya telinga, tapi nggak mendengar. Ini hati-hati. Bukankah tanpa tujuan Tuhan itu memberikan kita, menciptakan dua telinga satu mulut itu punya tujuan. Tujuannya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Nah, kata Amsal, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, kadang-kadang memang kita harus diam. Ya, diam itu emas katanya. Maka dari itu firman Tuhan menasihatkan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Tuhan menak kita banyak mendengar. Bukan hanya tadi bersekutu. Yang kedua hidup benar, tapi kadang mendengar firman. Ya. Karena apa? Iman itu timbul dari mendengar firman. Ya, kalau iman kita kuat, kita menghadapi situasi yang seperti ini, imun kita kuat, katanya iman dan imun. Hari-hari ini memang banyak orang bicara tentang itu. Ya, semakin banyak kita dengar firman Tuhan, iman kita. Jadi kita nggak jadi lemah. Pikiran kita, hati kita, ya kita nggak menjadi takut, nggak jadi cemas menghadapi ini semua, tapi dengan tenang. Banyak saya udah baca, ya lihat YouTube artikel semua. Hari-hari ini memang harus tenang ya. Banyak orang nggak tenang justru jadi malah sakit dan malah salah mungkin bertindaknya. Tapi kalau kita tenang sambil kita datang sama Tuhan berserah, ya pasti saya percaya ya imun kita akan jadi kuat, bertambah kuat, iman kita bertambah kuat, kita akan mengalami kemenangan dan kemenangan dalam hidupnya. Itu kayak sekali dikatakan begitu. Ya, dengar firman Tuhan. Banyak orang yang maunya hanya didengar orang lain, tapi tidak mau mendengar orang lain juga. Ketahuilah, salah satu penyebab kegagalan bangsa Israel adalah karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Engkau memasang telinga tapi tidak mendengar, katanya tadi kan begitu. Karena Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Banyak orang Kristen yang kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika sedang mendengarkan firman Tuhan. Ya, di gereja saja kadang-kadang main HP, ya. Kadang-kadang ya mendengarkan firman Tuhan nggak serius. Pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, ada yang tertidur mungkin karena suaranya lebih dingin, ya, atau sedang memikirkan hal-hal yang lain. Ya, tapi biarlah kita mau ya supaya mendengar firman Tuhan daripada mendengarkan berita-berita negatif, gosip tentang kejelekan orang. Sehari-hari ini hati-hati berita-berita hoak, ya. Tapi kita mau mendengar firman Tuhan, ya. Saudara, kita bisa pagi-pagi teman-teman sudah sharing di WA firman Tuhan, ya saya juga mendengar firman Tuhan, ada hal apa yang saya dengarkan, ya. Semakin kita sekarang sudah maju elektronik ini, kita bisa usah baca lagi, tapi memang kalau mau bagus ya baca ya. Kita ngomong sambil kita dengan suara itu lebih bagus. Kita bisa dengarkan yang sudah ada audio, ya. Semakin kita banyak mendengar berita-berita dunia, kita akan kehidupan kita terbentuk seperti orang dunia. Tapi kalau kita banyak dengar firman Tuhan, kita akan bertumbuh, iman kita semakin kuat. Haleluya. Dengan kita suka mendengar firman Tuhan, hidup kita akan makin mengerti kehendak rencananya. Pasti, ya banyak mendengar firman Tuhan, surat-suratnya Tuhan, kita akan tahu rencana Tuhan dalam hidup ini. Ya, makin kita ya samalah kayak orang pacaran. Ya, dulu zaman saya tahun 80-an pacaran tuh kan bikin surat terus tiap minggu. Wah, begitu. Semakin tuh cerita kita ya, cerita sama sekarang kalau orang pacaran sekarang mungkin pakai WA, pakai mungkin FaceTime mau dan sebagainya, mungkin video call sebagai, tapi jangan cerita yang lain ya, itu cerita. Jadi kita saling mengenal, saling mengerti sama ya. Jadi makin kita banyak bersekutu, kita makin mengenal ya. Yang ketiga ini mendengar seperti Nuh ya, dia mendengarkan firman Tuhan, dia melakukan semua ya. Kita itu luar biasa dia ya. Jadi walaupun dia belum tahu tapi dia lakukan, nah, akibatnya dia dapat keselamatan ya. Oleh karena itu banyak mendengar firman Tuhan ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hidup dalam firman-Nya. Dikatakan tadi, tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, artinya menyintai firman Tuhan. Hidup dalam firman-Nya.
Kunci untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan dan hidup dalam persekutuan yang karib dengan Tuhan. Daud mau membayar harga dalam hidupnya untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ia begitu menyukai firman Tuhan dan Taurat Tuhan. Makanya ya kita harus belajar ya. Kita seharusnya memiliki perasaan yang sama seperti Daud yang begitu mengasihi Tuhan dan mencintai firman-Nya. Orang yang kasihnya bergelora untuk Tuhan tidak akan merasa keberatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Yohanes mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Jadi, orang yang mengasihi itu memegang perintahnya, mencintai firman Tuhan. Marilah kita mau, ya, kita benar-benar percaya, berpegang teguh pada firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca. Sebab semua orang, tulisan yang ada dalam Injil adalah perkataan Tuhan. Kita mau melakukannya. Ya, tapi cintailah firman Tuhan. Jangan sekali kita membanding-bandingkan ayat firman Tuhan atau memperdebatkan secara logika. Tidak perlu. Firman Tuhan itu dilakukan dan ditaati. Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan akan kebenaran. Banyak orang lalai, malas membaca firman Tuhan. Mereka baru mencari Alkitab saat keadaan terjepit. Paulus menasihati, bertekun dalam membaca kitab suci. Haleluya. Nah, biarlah kita mau hari-hari seperti ini. Kata Mazmur, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon. Yosua juga gitu, perkatakanlah firman Tuhan itu, kamu akan beruntung kemanapun engkau pergi. Dan biarlah pagi hari ini, ya, firman Tuhan saya tidak perpanjang. Tapi saya ingin mengingatkan, memang itu peristiwanya di perjanjian lama. Dan saya percaya mukjizat Tuhan masih berlaku buat kita pagi hari ini. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang suka mencari Tuhan, yang mendengar suara Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang yang hidup benar, orang-orang yang memegang ketetapan Tuhan, dan penyakit akan dihalaukan. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita hari-hari ini, dan biarlah kita tetap tenang. Kata Alkitab, kalau kita tetap tenang, itulah letak kekuatan kita. Dan biarlah kita boleh mendapat kekuatan yang baru setiap hari, pengharapan kita makin penuh kepada Tuhan, dan percaya, yakin, bahwa Tuhan pasti menolong kita dan melindungi kita dari segala macam. Tuhan menghalaukan penyakit, karena kita mau lebih banyak waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan buang waktu kita gunakan untuk Tuhan. Amin. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan lagi. Kami mau belajar hidup benar. Kami mau tingkatkan persekutuan kami lebih banyak waktu untuk dengan Engkau. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang suka mendengar firman-Mu. Kami menggunakan telinga kami untuk mendengar firman-Mu yang menimbulkan kami iman, makin percaya. Dan kami mau cintai Taurat-Mu. Taurat Tuhan yang membuat kami menjadi lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Lindungi kami, berkati rumah tangga, pekerjaan, apapun yang kami kerjakan sekarang di rumah, berkati. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami terlindung dari segala sakit penyakit apapun juga, seperti janji firman. Kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan menjamin kehidupan kami. Saat ini kami berdoa juga buat orang-orang yang sedang terkapar Tuhan, yang terpapar Tuhan, yang sakit, baik di rumah sakit, di lorong-lorong, dimanapun yang isolasi mandiri. Tuhan lawat mereka, Tuhan ampuni mereka, Tuhan tolong beri belas kasihan, Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Biarlah Tuhan lawat umat-Mu di Indonesia ini Tuhan. Kalau ada kesalahan ampuni Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Sekarang kekasih-kasih Tuhan, pulanglah, terimalah dan bawalah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan sama pohon kandu berkat ini, yang percaya berkata, amin.